warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang di Desa Banyumulak, suatu desa kerajinan gerabah yang penduduknya sebanyak 1.500 orang membuat kerajinan gerabah sejak tahun 600 tahun yang lalu ya, teman-teman. Kami juga lagi sekali mengucapkan selamat datang kepada adik-adik SMA ya, aliyah ya, aliyah Yayasan Pondok Pesantren Al Muslimun NWDI, Madrasah Aliyah Al Muslimun NWDI, Kebon Kongok, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi pondok pesantren ini, yayasan ini Al Muslimun NWDI ini suatu sekolah yang maju ke depannya karena sudah menerapkan sistem pendidikan yang tidak hanya di dalam kelas, tetapi melainkan dia mulai menerapkan pelajaran di luar kelas. Contohnya pembuatan kerajinan gerabah yang barang-barangnya bisa diekspor ke berbagai negara seperti Amerika, Eropa, Australia, dan Timur Tengah. Mereka mulai belajar membuatnya sekarang karena sudah mulai dilirik. Jadi tidak hanya teori di sekolah. Misalnya kalau belajar membuat kerajinan gerabah, gerabah adalah alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Nah, itulah teorinya. Tetapi sekarang mereka langsung belajar bagaimana cara membuatnya, tanahnya seperti apa. Tuh seperti adik ini, dia Ahmad Hidayat, dia memegang tanah ya, dan Lailatul Zahra sudah mulai memegang tanah ya. Lailatul Zahra ya sangat cantik ya, insya Allah menjadi ibu yang solehah di kelak kemudian hari. Kemudian dia langsung menerapkan apa yang ada teori di dalam kelas, tetapi langsung belajar di luar sekolah, langsung pada intinya, sehingga anak sekolah di Madrasah Aliyah Al Muslimun NWD ini nantinya sangat akan maju, akan mengejar seperti sistem pendidikan internasional yang berlaku di sekolah-sekolah internasional seperti sekolah di Cakranegara, Santo Paulus mungkin namanya ya. Kemudian ada sekolah Sayang Ibu yang di Segrongan atau di Karangbayan ya, ada itu sekolah internasional. Mereka juga mengajarkan murid-muridnya kalau teorinya bagaimana cara membuat piring, maka anak buahnya akan diajak ke tempat pembuatan piring. Begitu juga dengan sekolah Madrasah Aliyah Al Muslimun NWD ini, saat mengajarkan materi bagaimana seni kerajinan gerabah, ibu guru dan bapak guru mengajak muridnya langsung ke tempat pembuatan kerajinan gerabah Desa Banyumulak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang memang secara internasional dan secara digitalisasi secara global memang sudah sangat terkenal. Nah, begitu. Namun bagaimanapun pendidikan seperti ini di luar kelas ini menimbulkan beberapa banyak biaya ya, seperti transport, kemudian biaya bahan-bahan, kemudian biaya instruktur yang memang ahlinya begitu ya. Itu yang bisa disampaikan teman-teman. Kegiatan kami ini berada di Desa Banyumulak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di showroom dan workshop pasar seni. Penyelenggaranya namanya pengelola Desa Wisata Banyumulak, mereknya namanya Banyu Wisata. Absen dulu. Cara pembuatan ini kita minta ilmu untuk pemasarannya terkait dengan ilmu ekonomi yang mereka pelajari. Kan ada perdagangan internasional dan sebagainya.
Ini akan dijawab sama beliau ini eksportir. Luar biasa ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil membuat gerabah anak-anakku, materi yang tadinya itu bagaimana cara membuat kerajinan gerabah itu bisa ditanyakan langsung sama senimannya. Dalam hal ini ibu gurunya, Ibu Wayanwati ya. Itu seniman, dia tamatan Bali dan pintar sekali. Tetapi kali ini kami akan mencoba menceritakan kepada kalian bagaimana sih ilmu perdagangan kerajinan gerabah itu sehingga bisa diekspor ke mancanegara ya. Saya mau bercerita bahwa kerajinan gerabah ini memang sudah diekspor sejak 40 tahun yang lalu dengan bimbingan dari John McKinnon dari New Zealand ya, dan sampai sekarang, sampai hari ini kami masih bisa mengekspor kerajinan gerabah ke Italia. Untuk Bapak kasusnya hari ini adalah untuk ke Italia. Nah, bagaimana cara kita mengekspor barang ini adik-adik ya? Yang pertama adalah kita harus bisa berbahasa Inggris ya. That is according to your pottery marketing ya destination ya. Bagaimana itu tergantung daripada tujuan pemasaran gerabah kalian. Dalam hal ini Bapak ini memasarkan ke Italia, jadi bahasanya harus pakai bahasa Itali. Kalau tempat dupa itu misalnya namanya tuh Parto Incenso Holderto. Itu bahasa Italianya ya. Dan masih banyak yang harus kita pelajari bahasa Italia. Dan sekarang di era digital kita ini adik-adik kesayang, adik-adik ya, para siswa, santriwan dan santriwati, sekarang ini kita harus belajar bahasa China ya. Karena bahasa Cina itu sekarang lebih mendominan pemasaran dunia. Ya, selain bahasa Inggris juga harus belajar bahasa Cina ya. Itu satu, harus bisa. Bagaimana caranya supaya bisa ekspor? Itu harus pertama bahasa, adik-adik ya. Setelah kalian bisa bahasa, kalian mengerti apa yang dijual, yaitu kerajinan gerabah ya. Kualitasnya bagaimana, ukurannya bagaimana, kemudian selera pasar bagaimana. Kemudian kalian tuh belajar namanya pendidikan ekspor. Dalam hal ini Bapak sudah mendapatkan pendidikan dan penghargaan ahli eksportir untuk kerajinan gerabah. Eksportir Lombok Pottery, jadi ahlinya di situ. Jadi kalau Bapak itu mengirim kerajinan gerabah itu tinggal senggol aja sampai dia ke luar negeri. Alur ceritanya begini anak-anak ya. Ada namanya HP ya. HP itu sekarang namanya digital, media digital seperti ini. Bapak modalnya HP yang merekam ini ya. Dari HP ini ada namanya WA. Kalau dulu waktu Bapak sekolah nggak tahu namanya WA ya. Nah, dari WA ini kita komunikasi sama tamunya yang di Inggris, Amerika, di Italia ya. Kemudian dia akan mengirim sampel alias contoh barang seperti apa yang dibuat ini, seperti ini gambar kura-kura ya. Nah, tapi kura-kura ini belum bisa diekspor yang seperti ini karena belum ada manfaatnya untuk dia ya. Jadi barang yang dibeli itu ada manfaatnya untuk dia. Misalnya yang kalian tahu itu asbak kan, untuk rokok. Tapi dia tidak suka asbak, orang di sana. Dia suka namanya incense holder. Incense holder alias pengharum ruangan. Tanpa pengharum ruangan alias dupa bahasa kita, mereka itu pikirannya akan stop, mandek. Dia akan berhenti berpikir kalau tanpa pengharum ruangan. Tapi kita juga Islam ya, sudah diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus menggunakan pengharum ya, haruman berupa minyak wangi, sama juga dengan mereka. Nah itu, jadi
barang itu juga harus yang diekspor itu yang bermanfaat buat dia. Setelah dia tahu barangnya, maka dia akan mengirim fotonya kepada kita melalui WA. Dia kirim ke WA atau melalui email, tapi sekarang banyak WhatsApp ya, lebih gampang. Dia akan bilang sama kita, Mr. Zen, I would like to order pottery like this. Saya mengorder gerabah seperti ini. Itu yang akan dia bilang. Can you make it? Bisa kau membuatnya? Katanya. Kita akan bilang bisa. Ya. Kemudian kita buat sampelnya, kita fotokan dengan ukuran sekalian. Nanti dia akan merespon juga. Oh, barang Anda ini dia masih salah, lebih kecil atau lebih besar. Ini yang tidak tepat. Kita akan melakukan perbaikan lagi ya. Nah, kalau Anda memperhatikan ini tidak akan jadi eksportir ya. Kemudian barang-barang itu sampai ke kita, maka akan diadakan namanya pengepakan anak-anak. Pengepakan itu 1 biji barang 1 dus. Kemudian dari dus 1 biji barang ini yang kecil-kecil ini masukkan 1 biji barang 1 dus. Kemudian nanti dimasukkan ke dus yang besar. Kalau yang kecil namanya inner box anak-anak ya. Kalau yang besar itu namanya external box. Jadi setiap external box itu akan berisi sebanyak 40 atau 50 biji barang inner box ya, berupa barang yang kalian buat ini yang kecil-kecil begini itu 1 biji barang 1 box. Dengan barcode. Barcode itu anak-anak kalau kalian belanja di mall itu kalau diarahkan lampu scannernya itu dia akan bilang tit begitu, maka dia masuk di komputer sebagai pembelian. Itu namanya barcode. Jadi gerabah kita juga sebelum diekspor itu di barcode dulu ya anak-anak. Kalau sudah di barcode nanti masukkan dus, kemudian kita kirim dulu ke pelabuhan. Di mana pelabuhannya anak-anak? Aduh, kok tidak tahu tempat pelabuhannya ya? Kalau Lembar itu tempat kalian jalan-jalan, main-main ya. Kayangan. Nah, itu kan. Tempat pelabuhannya itu di Benua. Aduh. Jadi tempat pelabuhannya itu adik-adik ya. Makanya jangan merasa pintar. Dengar Bapak ya. Supaya kalian itu Fokus buat, Pak. iya, dia sambil belajar ini. Jadi pelabuhan ekspor itu kalau di sekitaran sini namanya di Benoa, Bali. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tahu ya. Nah, di Benoa itu kumpul namanya kontainer adik-adik. Siapa yang tahu nama kontainer? Hah? Apa nama kontainer? Truk membuat Tempat teruk. Hah? Tempat truk. Kalau tempat truk itu berarti gudang truk ya. Kalau kontainer itu kotak terbuat dari besi, besarnya seperti ini, seperti rumah ini. Ada 2 jenisnya, ada 3 ya. Yang pertama kontainer 20 feet, yang kedua kontainer 40 feet, yang ketiga namanya kontainer high club ya. High cube. Begitu macam-macam orang sebut ya. Yang nomor 3 itu yang terbesar. Nah, barang-barang kita akan dimasukkan ke dalam kontainer itu oleh namanya shipping agent. Shipping agent itu semacam agen pengiriman. Oke, anak-anak, sudah sampai barang kita ceritanya di dalam kontainer, kemudian akan dinaikkan ke kapal. Sebelum naik kapal itu ada pemeriksaan anak-anak oleh kepolisian dan namanya bea cukai untuk menarik pajak kita. Misalnya kalian ekspor harga 100 juta, bisa pajak 10 juta atau 20 juta, tetapi bisa juga kalian restrukturisasi invoice-nya supaya pajaknya tidak terlalu besar. Itu bisa dilakukan ya. Oke, kita ya. gimana caranya? Bentar dulu, aku lanjutkan lagi 2 detik ya. Jadi barang kita sudah naik di kontainer, sudah di pajak ya, sudah naik kapal ya, kemudian akan berangkat. Kira-kira dia sampai ke negara tujuan seperti Amerika 40 hari ataupun Italia 40 hari. Kalau Australia tidak sampai segitu ya, dekat dia.
Jadi anak-anak pagi ini udah dapat pelajaran ekspor kerajinan gerabah. Nah itu sudah kita bayar pajak, sudah kita bayar namanya ongkos kontainer alias cost shipping agent, sudah kita bayar semua, maka barang kita akan sampai di tempat. Kalau sudah sampai di tempat, maka dia akan dibongkar lagi di kontainer, kemudian dipasarkan di outlet seperti mall di sini. Dipasarkan di sana oleh buyer kita atau agent buying kita, begitu. Demikian yang bisa disampaikan sekilas tentang ekspor. Kalau kalian mau belajar aja sama saya supaya tidak capek-capek ya sekolah lama-lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kemudian di zoom ya, di zoom. Inilah hasil daripada pelatihan kerajinan gerabah yang dilakukan oleh adik-adik dari Pondok NWDI Kebon Kongo ya, yang tadinya membuat kerajinan gerabah sekarang sudah jadi kerajinan gerabahnya. Ini tempat pengharum ruangan ya teman-teman, yang ini. Kalau ini untuk hiasan kura-kura ya, lambang keberuntungan. Kalau ini untuk yang ngerokok ya, asbak. Alhamdulillah adik-adik ini sangat pintar, dalam waktu dekat dia sudah menyelesaikan ya. Ini peserta pelajar terbaik yang diajar ya. Terima kasih.